تروح من مشارق الأرض إلى مغربها، ونخص خصوصا إلى روح الأستاذ العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه، ثم إلى روح سيد علي الغير وسيد علي صاحب الدرب وسيد محمد مولد الدولة وسيد عبد الرحمن السقاف، ثم إلى روح الحبيب عبد الله سبحانه الحبيب وقد شكر الحبيب عبد الله بن بكر عيدروس، الحبيب بكر بن عبد الله، الحبيب الشيخ بن عبد الله، الحبيب حسن بن عبد الله عيدروس، الحبيب أحمد بن عبد الله عيدروس، ثم إلى الشيخ علي بن أكرس، الحبيب عبد الرحمن بن شيخ علي، ثم إلى الشيخ والحبيب حسن بن شيخ بكر بن سالم، والحبيب عمر بن عبد الرحمن والشيخ علي بن عبد الله الوارث، والحبيب عبد الله والحبيب سالم بن الحبيب عبد الله بن الحبيب عبد الله بن الحد بن الحسن بن عبد الله الحد، ثم إلى روح الحبيب أحمد بن أحمد بن جعفر بن أحمد بن أحمد، والحبيب أحمد بن الحبيب حسن بن على البحر، والحبيب عبد الله بن ثم إلى الحبيب أحمد بن حسن العطس، والحبيب علي بن حسن العطس، والحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطس، والحبيب حسن، والحبيب علي بن محمد الحبشي، والحبيب سيد محمد الحبشي، والحبيب عبد الله بن عمر الشاطر، والحبيب سالم، والحبيب مهدي، والحبيب بكر بن عبد الله الشاطر، ثم إلى روح الحبيب علي بن شهاب، والحبيب محمد بن علي بن شهاب، والحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب، والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي، ثم إلى روح الحبيب والحبيب حسين بن بكر عيدروس، الحبيب البطان، الحبيب محمد الحدث، ثم إلى الحبيب علي بن الحبيب عبد الله بن محسن العطس، وسرهم وفرهم وتلامذتهم وصار جميع مشايخنا في الدين. ومشايخ هذه البلدة أجمعين، وأمواتنا وأمواتك وأموات المسلمين، خصوصا الحبيب محمد أن الله يعلي درجاتهم في الجنة، وأن يمد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية ولكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bagaimana? Waqala Abu Talib ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman saqib. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi fid darin amin. Wa qala Abu Talib al-Makki, dan berkata oleh Abu Talib al-Makki, pengarang kitab Qutul Qulub, Abu Talib al-Makki namanya. Kata Imam Abu Talib al-Makki, yang dimaksud ilmu, yang talabul ilmi faridatun, itu ilmu apa? Wal ilmu bima yatadammanuhu al-hadithul ladzi fihi mabanil islami. Ilmu yang dimaksud di dalam hadis itu adalah yang wajib dipelajari, yang hukumnya fardu ain. Ilmu dengan sesuatu yang mengandung akannya oleh hadis. Mengetahui sesuatu yang dikandung di dalam hadis, alladzi fihi mabanil Islam, dasar-dasar Islam, bangun-bangunan Islam. Di dalam hadis, mana huwa dan dialah mayatadamul hadis, atau hadisnya itu adalah qauluhu sallallahu bunyal islamu ala khamsin. Islam itu didirikan atas 5 pondasi. Syahadatu an la ilaha illallah. Pertama, syahadat. Apa itu syahadat? Ilmu
tauhid. Ya, ilmu tauhid. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Penting itu. Kita ngaji tentang makna dua kalimat syahadat. Belajar tentang dua kalimat syahadat dan belajar pula tentang maknanya. Jangan disepelekan masalah ngaji. Ngaji tauhid itu penting. Jangan dianggap sepele. Begitu tuh ya. Saya udah ngerti. Walaupun udah ngerti, kita duduknya aja udah dapat pahala. Ya. Walaupun kita udah ngerti, anggap seolah-olah kita belum ngerti gitu. Itu pura-pura bego aja walaupun ya bego beneran. Pura-pura aja. Ketika kita ngaji, buang segala kebesaran yang ada di itu. Anggap seolah-olah kita emang lagi ngaji. Emang begitu yang diajarkan oleh guru-guru. Emang begitu yang diajarkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Adabnya seorang murid ketika ngaji, buang kebesarannya, buang ilmu. Seolah-olah dia nggak tahu. Namanya istifadah. Gitu tuh ya. Seolah-olah dia baru ngedengar, walaupun udah 1000 kali hatam ketika ngaji kitab yang sama. Udah, ikutin aja. Kita juga begitu sama guru-guru kita ngaji kitab itu dulu, udah ngaji, udah hatam, ngaji lagi. Ya udah, kita ikutin ngaji kitab itu, ikut aja. Seolah kita mah bayi baru lahir nggak tahu apa-apa. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah zat yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, halnya tidak tahu apa-apa. Ya kita anggap kita itu baru lahir dan tidak tahu apa-apa. Begitu tuh, ya. Ada ternyata. Ketika kita ngaji sama si guru siapa kayak sama guru, anggap kita itu orang bodoh. Gitu tuh. Ya, saya mau orang bodoh gitu teh. Jadi masuk ke ilmu, enggak tahu masuknya melewat mana. Enggak tahu lewat telinga kanan apa telinga kiri. Ilmu itu masuknya. Masuk tuh ilmu. Ngaji tauhid. Penting ngaji tauhid itu. Sangat penting buat mengukuhkan, menguatkan keyakinan, keimanan kita kepada Allah dan Rasul. Orang kalau udah mantep, orang udah kalau ngaji tauhidnya terus ngaji lagi. Ada kadang-kadang kita udah ngaji ini kitab, tapi entar ketika ngaji lagi ada lagi ilmu baru lagi. Ada lagi nasihat baru lagi, ada lagi. Itu ilmu baru. Maksudnya baru, pemahaman yang Allah kasih. Beda, walaupun kitabnya sama, tapi pemahamannya beda. Dikasih. Masuk aja tuh ilmu, masuk ke hati, set, ada cahaya masuk. Ya kita nggak ngelihat. Kalau ngelihat ya kita nggak ngaji, ngelihatin cahaya mulu pada masuk cahaya tuh. Ya kagak ngaji tuh mah. Jadi masih mending jadi orang biasa gitu, nggak bisa ngelihat apa-apa. Gitu tuh. Tapi kerasa masuknya ilmu itu ke dalam hati ya. Kerasanya apa? Kerasanya kalau orang habis makan gimana rasanya kalau kenyang? Enak kan, badan kayak gimana gitu. Terus atau rasa laparnya hilang. Sama orang ngaji, ketika ngaji dia dapat badan capek-capek nikmat. Benar enggak? Kayak orang habis kerja kan capek, tapi capek-capek nikmat. Habis olahraga, capek enggak? Capek-capek nikmat. Begitu seger, keluar keringat. Sama orang ngaji. Ya, walaupun lelah jauh, terus kadang hujan-hujanan gitu. Hujan beneran maksudnya mah, bukan hujan-hujanan. Kehujanan, terus panasan, kadang mati lampu, gitu ya. Ketika dia dapatkan sesuatu dari ilmu, rahasia itu masuk ke dalam hati, di sanubari kita. Ada perasaan sumringah, ada perasaan sesuatu yang baru. Saya dulu belum tahu. Habis itu ada rasa pengen ngamalin, pengen tahu bagaimana diamalinya. Diamalin, oh ternyata begini. Itu ilmu. Itu ilmu tuh. Begitu tuh ya. Ini gak gampang masuknya ilmu. Biar masuk ilmu itu kosongin hati, baru masuk. Ya kalau penuh susah masuknya. Jadi kalau hatinya kosong, gitu tuh. Maksudnya kosong tuh bukan berarti kosong melongpong, melongo aja.
nafsunya kosong dari rasa ngerasa ini dan itu, baru ilmu masuk. Ada sesuatu aja kayak gimana gitu badan ya, aduh enak banget gitu tuh. Apalagi ketika mengamalkan ilmu gitu tuh, ketika mengamalkan ilmu, mengamalkan apa yang dia ketahui, apa yang dia, kayak orang tahu ilmu silat, masuk udah. Dulu mah suruh suruh mukul aja nggak lurus, kayak bencong gitu mukulnya. Karena belajar udah merasuk ke jiwanya, dipraktekin, silat jago silatnya. Begitu tuh ya, silatnya jago. Ada alarm mobil aja langsung keluar silatnya. Alarm mobil bunyi, ayo silat. Tuh, kenapa? Udah mantap. Sama orang ngaji begitu tuh. Tuh ya, bunyal Islam ala ham syahadatu an la ilaha illallah. Ngaji tauhid. Penting itu ngaji tauhid. Biar memupuk keyakinan yang ada di dalam hati, kekurangan kita, keraguan kita. Kadang-kadang masih hati masih gimana, tapi ketika ngaji tauhid diingetin lagi, disadarin lagi. Itu ngaji tauhid, ngaji tentang sifat-sifat Allah dan Rasul. Kenapa? Karena semua ilmu itu baliknya ke la ilaha illallah Muhammad Rasul. Semua ilmu apa aja baliknya ke la ilaha, semua baliknya ke la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Makanya pongkol syahadat wa la ilaha illallah. Kunci syahadat itu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, panjang lebar. Itu ilmu yang wajib dipelajari. Maksudnya ke situ tuh, maksudnya ilmu apa yang thalabul ilmi faridatun, itu thalabul ilm yang disebutin di dalam hadis. Hadisnya ini nih. Bunyal Islamu ala khamsin. Pertama syahadatu an la ilaha. Dia ngaji tauhid hukumnya wajib. Fardu ain. Ngaji tauhid itu ya fardu paling dasar disebut sama Nabi. Nabi tuh kalau nyebutin sesuatu tata letaknya itu enggak sembarangan. Meletakkan sesuatu yang didahulukan atau mengakhirkan sesuatu yang itu enggak asal ucap. Rasulullah emang kita ucapnya kadang belibet ntar ini depan ini belakang. Rasulullah enggak, tertata dan ada makna, ada rahasia ketika disebutin di depan. Dup, 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 dup. Yang kedua wa iqamus shalah. Yang kedua mendirikan. Nah, ilmu tentang sholat fardu ain juga wajib dipelajari, tentang rukun-rukun sholat. Begitu tuh ya. Sejak kapan? Ntar dibahas. Belajar tentang sholat 5 waktu, maksudnya itu hukumnya fardu. Ngaji fikih tuh, begitu maksudnya mah. Ngaji fikih wajib hukumnya. Jadi kalau kita belum ngerti masalah-masalah di dalam agama, ngaji. Jangan nganggap ngaji cuma duduk itu pahalanya gede. Begitu duduknya doang. Kagak ngerti, apalagi sampai ngamalin. Duduknya doang. Ya. Itu ilmu fikih tentang sholat. Masalah-masalah yang ada di dalam sholat. Yang kenapa sholat? Karena sholat itu penting, wajib hukumnya bagi setiap umat Islam. Sehari semalam berapa waktu? 5 waktu. Maka belajar tentang waktu sholat. Waktu sholat maghrib kapan, waktu sholat isya kapan. Karena sholat kalau di luar waktunya, maksudnya didahulukan sebelum waktu, haram. Jadi belajar agama itu disiplin. Ketika asar masuk baru sholat. Belum, walaupun ente rajin. Lagi semangat nih sholat, belum asar, biarin sholat asar duluan dah. Walaupun rajin nggak boleh kalau belum waktunya mah. Agama tuh disiplin, menetapkan sesuatu pada waktu tempatnya. Walaupun dia rajin, sholatnya berapa? 1000 rakaat tiap malam. 1000 rakaat digempur sendirian, ya mah. Sampai keramik pada pecah bekas sujudnya dia. Walaupun rajin, tetap sholat 5 waktu harus dilaksanakan pada waktunya. Belajar tentang waktu maghrib itu kapan, ngaji lagi Safinah. Ngaji Safinah penting. Belajar tentang waktu sholat maghrib, isya kapan, subuh kapan. Terus isya subuh ya, subuh, zuhur, asar. Penting tuh.
Karena di dalam sholat juga ada yang namanya syarat. Syaratnya ya masuk waktu, menutup aurat. Sababnya masuk waktu. Syaratnya harus menutup aurat. Terus harus suci dari hadat, harus suci dari najis. Najis baik di dalam pakaian ataupun badan ataupun tempat. Belajar lagi tentang hal itu. Terus syaratnya wudhu juga harus suci dari hadas, harus wudhu. Kalau punya hadas kecil harus wudhu. Kalau punya hadas besar harus mandi. Belajar tentang wudhu, belajar tentang mandi. Nggak asal mandi kecupok-kecupok kayak ikan cupang gitu tuh, enggak, mandi yang betul. Bagaimana cara mandi wajib gitu tuh. Ngelakuin sebabnya doang, mandi wajibnya orang berpugu, sebabnya merajin banget, tapi mandi wajibnya enggak jago gitu. Terus di dalam wudhu juga ada syaratnya, pelajari lagi. Harus pakai air, belajar tentang air. Begitu tuh. Belajar tentang air maksudnya air mineral gitu, merek ini bukan. Air yang boleh dipakai buat bersuci mana. Ya ada kaitannya tuh ngaji fikih tuh. Tuh. Wajib ngaji tentang sholat, ngaji tentang syaratnya sholat, ngaji tentang wudhu dan segala macam terkait dengan ibadah sholat. Gitu. Cara nyuci pakaian biar benar. Kalau pakaiannya ada najis, bagaimana cara ngilanginnya? Kalau lantainya ada najis, bagaimana diatur di dalam fikih? Maka wajib ngaji tentang menghilangkan kotoran. Belajar tentang cebok. Kenapa? Karena orang mau sholat harus suci dari najis. Kalau orang gagah cebok kan ada najisnya, gak sah sholatnya, gatel nanti, gitu tuh. Maka harus belajar tentang istinja. Bagaimana kalau nggak ada air istinja dengan batu? Bagaimana? Apa semua batu? Enggak. Tuh wajib ngaji fikih. Hukumnya fardu ain. Jangan merasa puas dengan ilmu. Jangan merasa udah ngaji. Jangan. Orang yang merasa puas dengan ilmu itu orang bodoh. Entar disebutin di sini. Orang yang merasa puas dengan ilmu itu orang bodoh. Tapi orang yang tidak merasa puas dengan ilmu itu orang yang alim aslinya. Ngaji terus sampai mati. Kalau udah mati, udah nggak bisa ngomong, berhenti. Selagi dia masih hidup, masih ada nafas, bisa digotong sekalian biar ngaji. Gitu tuh. Ngaji terus. Di rumah sakit, ngaji terus sampai sakaratul maut, ngaji terus. Kecuali udah mati, berhenti. Ntar dikubur lanjut lagi. Gitu. Datang malaikat, man rabbuka. Ngapain sih malaikat? Kita mau ngaji, man rabbuka aja. Ngaji gitu ya. Itu diterusin amal soleh mah. Ngaji tentang itu wajib tuh ya. Ngaji tentang sholat dan hal-hal yang terkait dengan ibadah sholat. Jangan disepelein ngaji mah. Ngaji fikih jangan disepelein. Fikih itu penting karena mengatur segala kehidupan kita. Penting, sangat-sangat penting. Begitu tuh. Sangat penting. Karena segala sesuatu itu terjadi di kita. Kita buang air nggak tiap hari? Wah, diatur sama fikih cara ngebersihinnya. Kita punya hadas nggak tiap hari? Diatur caranya. Kita sholat nggak tiap hari? Terkait. Kita harus sholat ya? Diatur. Terus masalah haid, masalah nifas, damul istihad dan segala macam yang ada di tuh, makanya penting ngaji fikih itu ya. Yang ketiga apa? Shaum Ramadan. Puasa Ramadan, wajib juga belajar ilmu tentang puasa. Puasa itu waktunya adalah ketika masuk bulan Ramadan tanggal 1 udah kelihatan hilal Ramadan. Kapan itu puasa itu? Dari fajar sampai Fati musyama minal fajri ilal lail. Mulai dari fajar sampai malam. Malam itu apa? Malam itu ketika terbenamnya matahari semua. Tuh, puasa pelajarin
Syarat-syaratnya dipelajarin, rukun-rukunnya dipelajarin, yang ngebatalin puasa juga dipelajarin. Wajib ngaji lagi tuh fikih tentang puasa, fikih siam. Ngaji lagi safina, intinya ngaji fikih dah, ngaji-ngaji terus. Biar ibadah kita diterima sama Allah. Biar ibadah kita sah dah. Urusan diterima mah kita nggak tahu, sah dulu. Sah, diterima nggak? Belum tentu. Syaratnya diterima itu harus apa? Harus ikhlas. Mau sholat ke, mau puasa, syarat diterima harus, syarat utamanya harus sah dulu. Yang nggak mungkin ibadah kagak sah diterima, sah dulu, sah, udah sah, diterima dan tidak, itu ada syarat lagi, namanya ikhlas. Kalau ikhlas, qabul. Ibadahnya ikhlas, ngaji. Ini kita ngaji, diterima atau enggaknya kita nggak tahu. Tapi kalau ikhlas, insya Allah diterima, gitu ya. Ikhlas ngajinya ya Allah, jalan jauh-jauh begitu tuh ya. Yang ikhlas. Ikhlas itu menjadi penghias bagi amal ibadah kita. Apapun ibadahnya, kalau ikhlas nikmat. Kerasa. Ikhlas itu ketika nggak ada rasa. Kita ngaji udah enak, udah lazat, capek tapi dilakuin. Ada nggak orang begitu? Capek tapi dilakuin aja terus. Itu namanya orang ikhlas. Kalau orang kagak ikhlas, capek dikit rebahan. Duh, capek bahan. Tapi kalau ikhlas mah mau capek kayak mau kagak kayak udah jalan aja. Urusan diterima saya serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ngaji tentang puasa yang buat yang ke berapa? Adat, sholat, wa hajjul bait dan haji ke Baitullah. Baru 4 ini. Syahadat wa la ilaha illallah. Wa iqamus shalah. Wa ita'uz zakah dulu. Menunaikan zakat. Nomor 3 menunaikan zakat. Berzakat karena seorang itu kan berkaitan juga dengan harta yang dia miliki. Kalau dia punya harta mencapai nisab, wajib bayar zakat. Enggak? Wajib bayar zakat. Belajar ilmu tentang zakat. Kalau orang itu dagang terus mencapai nisab, wajib belajar tentang zakat tijarah. Kalau dia petani terus mencapai nisab juga, wajib belajar tentang zakat pertanian dan segala macam yang terkait dengan bab zakat. Mustahiknya siapa, cara ngebaginya gimana, tuh harus tahu. Kalau nggak dipelajarin, bagaimana cara prakteknya salah? Kalau salah, yang nggak diterima. Itu ya. Tuh zakat, puasa tadi udah dijelasin ya, puasa. Yang kelima haji, belajar tentang haji. Wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Belajar lagi tentang bab haji, tentang umroh. Haji atau umroh? Haji atau atimul hajja wal umrata lillah. Wajib, umroh juga wajib. Haji wajib, umroh wajib. Gitu tuh. Haji wajib, umroh wajib. Cuma bedanya kalau haji mah al-hajju asyhurul ma'lumat. Haji mah bulan-bulannya tertentu. Bulan-bulannya itu bulan Syawal, Dzulqa'dah dan 9 Dzulhijjah. Waktunya tuh ya, waktu buat niat. Kalau lebih dari itu udah enggak sah niatnya. Enggak terima lagi. Wajib belajar tentang intinya ngaji fikih tuh. Ngaji fikih. Tuh, itu yang maksud thalabul ilmi faridah. Ngaji tauhid sama ngaji fikih. Ngaji tasawufnya? Nah, kan tadi udah dibahas di awal-awal. Kata ulama tasawuf, yang dimaksud ilmu itu adalah ilmu tasawuf. Begitu. Intinya ilmu wajib dipelajari. Maka beruntung, habis-habis beruntung orang yang menghabiskan waktunya buat ngaji. Sampai mati dia ngaji aja. Sampai dirinduin sama jamaah-jamaah. Sebulan kemana? Nah, bukannya udah dihaulin. Oh, udah dihaulin ya? Gitu tuh. Ini kira masih ada. Tuh. Sampai malaikat merindukan. Sampai dirinduin. Tuh, ngaji aja terus. Jangan ada niatan berhenti. Pantang ngaji. Walaupun sakit, walaupun capek, walaupun lelah, pantang berhenti ngaji. Jangan ada niatan istirahat. Jangan ada niatan berhenti. Jangan ada niatan kalau ini kalau itu. Ntar kalau udah punya, ntar kalau sudah sukses, ntar kalau udah bisnis. Jangan, ngaji aja.
usaha sambil usaha terus ngaji. Ya Allah, saya sediakan waktu buat saya buat menuntut ilmu. Gitu, ya Allah, kasih saya taufik buat menuntut ilmu. Karena kalau nggak ada taufik, walaupun ada waktu susah. Kalau nggak ada taufik, walaupun nempel susah. Majlis taklim nempel nih, temboknya rumah nempel. Kagak ada taufik susah. Walaupun jauh rumahnya, tapi ada taufik jalan. Taufik itu aziz, taufik itu sangat langka, sangat sulit. Maka oleh karenanya minta sama Allah, ya Allah kasih saya taufik buat sungguh-sungguh berupaya biar dapat taufik, gitu, biar digampangin, dimudahin. Karena walaupun ada waktu, walaupun dekat, kalau tidak ada taufik susah. Maka beruntung, sehabis-habis beruntung orang yang dikasih taufik sama Allah buat ngaji. Gitu ya. Jangan ada niatan, ngaji gitu doang. Ngaji kitab ini. Yang ngajar masih ini. Gitu doang. Tuh, itu setan tuh. Mau di mana kayak sama siapa kayak, jangan ada di hati ada sedikit istingkaf. Istingkaf itu menolak. Enggak mau, enggak, jangan. Niat aja, ya Allah, andai kata enggak ada uzur, saya datang. Ya Allah, peliharalah hatiku, diriku, zahir batinku buat nuntut ilmu. Gitu ya. Ngaji aja terus. Dari 5 orang, tinggal sisa 4 orang ngaji. Tinggal 3 orang ngaji aja. Tinggal 2 orang. Ya kayak romanya duet ini. Untung-untungan antara saya atau engkau duluan, begitu nanti. Ngaji terus, tinggal separuh. Muridnya, maksudnya separuh, ngap-ngapan udah. Ngaji, udah hilang, tinggal sendirian. Bagaimana? Apakah berhenti? Jangan berhenti. Andai kata sama tembok ngaji udah. Tembok dulu di sini banyak orang yang baca kita sampai wafat, itu udah kelar, finish. Gitu. Selagi masih hidup, jangan ada niatan berhenti ngaji. Karena Nabi yang bilang talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu itu punya apa? Nuntut. Pintar enggak dituntut, nuntut. Bukan pintar, nuntut ilmu. Gitu ya, nuntut ilmu. Saya mau bego. Anda udah ngaji bertahun-tahun, saya kagak pintar-pintar, enggak apa-apa. Begitu tuh, enggak apa-apa. Saya nuntut ilmu, ngaji udah bertahun-tahun ini. Kagak ada yang enggak apa-apa. Kan yang disuruh ngaji. Bukan pintar. Begitu, pintar mah urusan anugerah Allah itu masing-masing. Begitu, kalau yang suka ngibul ya pintar. Kalau suka goro ya pintar tuh. Kalau yang kagak bisa udah. Gitu tuh ya. Gitu tuh ya, urusan pintar, urusan manfaat dan tidak itu urusan Allah. Ada orang, saya juga banyak teman ngajinya bareng, tapi giliran manfaat ya Allah yang kasih, bukan urusan kita. Enggak setiap orang ngaji itu harus manfaat, enggak setiap orang ngaji itu harus enggak sama. Itu urusan Allah. Dan juga ya, ketika dikasih manfaat jangan belagu. Dikasih ilmunya manfaat, dikasih dia jangan, itu Allah yang kasih. Jangan mentang-mentang ini ya gua cemplungin ke sumur nih. Itu tuh ya. Jangan gua. Semua itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu. Kalau Allah mau cabut. Enggak jadi kagak manfaat lagi. Begitu. Jangan bangga dengan menjadi manfaatnya diri kita. Yang sejatinya, yang seharusnya gimana? Ketika manfaat, balikin ke Allah. Ingat ke Allah. Ya Allah. Jadi nggak nyombong. Jadi nggak ngeremehin orang. Ketika ada temennya, satu pondok setting sama-sama, dulunya nyanterin bareng. Bahkan madang bareng, makan bareng. Ya kan? Ketika temannya jarah, kalau dia nyombong, kalau dia belagu, kalau dia menyombongkan ilmunya, ujub, bangga dengan ilmu, akhirnya dia ngeremehin. Ente sih waktu dulu belajar begini, waktu ngajinya kentut terus, gitu. Kagak, gitu tuh ya. Ya sharing ketika ini saling ngasih masukan, begitu tuh ya, saling ngedukung, sabar, yang namanya ini, udah begitu.
Jangan mencaci, jangan mencela, jangan menyalahkan orang gitu. Yang namanya manfaat mah Allah yang kasih. Allah yang kasih. Jadi kita harus ingat sama yang ngasih. Jangan ngelihatnya diri kita. Orang kayak gua dong, buset kayak gua. Jangan. Ingat dan sadar akan nikmat Allah Subhanahu. Ingat dan sadar akan yang memberi nikmat. Ketika ente jago, ketika ente pintar, ketika ente manfaat, jangan ngerasa tunduk. Itu ingat sama Allah Subhanahu. Ya namanya manfaat mah urusan Allah, rahasia Allah begitu. Kadang yang dulu waktu ngajinya tidur mulu tapi manfaat. Yang ngajinya melek tapi gak manfaat, gimana ya? Nah itu tuh. Itu tuh rahasia Allah. Waktu ngajinya dia mengaji, habis ngaji tidur lagi. Itu ngaji bentar doang, dia mengaji tidur lagi. Tapi pas badannya doko. Begitu tuh. Dia baru digelar nih nampan, baru ditaruh udah habis. Serem amat dia mah. Habis itu tidur. Rokok, ngopi. Gitu ya. Kopi digadoin dia mah, bukan diminum, digado. Tapi kok pulang jadi ya? Itu rahasia Allah. Ada orang waktu nyantrinya puasa mulu sampai kurus. Sampai tulang sama kulitnya nempel. Sampai dia masuk angin. Begitu tuh ya. Sampai keceklak. Kalau lagi ngaji saking puasa mulu sakit. Riadoh ceritanya mah. Tiap malam begadang mulu sampai matanya itu celong. Sampai matanya itu hitam banget ya. Tapi pas pulang kagak jadi apa-apa. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Begitu, itu rahasia. Bukan ranah kita ya. Kadang yang sungguh-sungguh, tahunya enggak. Kadang yang biasa aja. Bagaimana ya? Itu jangan pakai otak, itu rumus tauhid. Itu rumusnya rumus tauhid. Jadi kalau kita balikin ke tauhid, enggak ada yang menyesal. Saya enggak nyesal, enggak jadi apa-apa. Begitu. Yang penting saya udah ngaji. Oh, coba kalau yang kagak tauhidnya kagak nyalain. Ngaji lama-lama kagak jadi juga, nyesel banting-bantingin semua. Enggak ada yang disalahin. Nah, gurunya kali ente enggak. Itu rahasia Allah, masing-masing ada tugasnya. Begitu. Mungkin saya mah tugasnya jaga lilin doang. Gitu tuh. Ya, masing-masing ada tugas. Ya ente sih waktu ngaji ngejagain tungku mulu, ngejagain api mulu, begini biasa. Masing-masing ada tugasnya. Begitu tuh ya. Urusan manfaat adalah bukan tolak ukur kesuksesan, tolak ukur kemanfaatan itu bukan pintar. Bukan pintar. Bukan juga kesungguh-sungguhan, tapi harus. Pintar harus, sungguh-sungguh harus. Terus apa? Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Caranya minta, ya Allah, kasih saya ilmu yang manfaat. Begitu. Jangan merasa udah tenang aja. Jangan. Itu namanya bersandar sama Allah. Ya Allah, saya mengeluh masa, saya anak orang biasa. Begitu. Saya mah bukan siapa-siapa. Terus begini. Minta ya Allah, kasih saya ilmu yang manfaat. Begitu, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ngandelin otak, saya mah orang bego ya Allah. Sungguh-sungguh juga saya enggak ya Allah, tapi saya pengen manfaat ilmu yang Engkau berikan, ilmu yang Engkau titipkan. Moga-moga manfaat. Begitu, walaupun dikit tapi manfaat. Gitu. Coba kalau orang sombong, dihafal semua, hafal, tidurnya tenang aja, pulang jadi pokoknya. Jadi apa? Jadi pokoknya jadi jadian. Itu jadi kudu ngaji. Tetap mau jadi mau kagak urusan belakangan, pokoknya saya mengaji, gitu aja ada. Itu. Ngaji jadi kiai juga enggak, bodoh amat. Udah banyak. Gitu, banyak yang jadi jadian juga kiai juga. Saya mengaji gitu ya. Al-haditsa ay at-tamimil hadis.
Li'anna al-wajib hadhil khamsu, karena sesungguhnya yang wajib yang 5 ini, fajibul ilmu bi kayfiyatil amal fi bi kayfiyatil wujub. Maka wajib mengetahui dengan cara beramal, serta cara beramal pada yang 5 ini, dan cara wa bi kayfiyatil wujub, dan kaifiyah wujubnya. Kita wajib belajar ilmu fikih. Kalau kita nggak ngerti fikih, ngerumasa harus ngaji. Kalau kita nggak ngerti tauhid, ngerumasa harus ngaji. Kalau kita nggak ngerti tentang tasawuf, ngerumasa kudu ngaji. Kalau kita nggak ngerti tentang akhlak, kudu ngaji. Begitu. Apapun yang kita ngaji aja. Sampai kapan sih? Sampai nemukan titik kelazatan. Kayak orang main kartu. Dulu nggak bisa main kartu. Bukan ya? Udah bisa begadang. Udah nemukan titik kelazatan sama kartu. Ya, kartu nih dikocok kayak gimana juga jago dia mah. Terus main kartunya menang mulu. Ngajaknya, ayo main lagi. Gitu. Itu yang sia-sia. Ketika dia nemukan kelazatan aja, dia seneng kan? Ada kesenangan di dalam diri yang tidak bisa diungkapin. Bang, ente kok nggak capek tiap malam main kartu mulu, tak tek. Ente nggak tahu sih rasanya, nikmatnya. Begitu. Coba kalau ente ngerasain, ente nggak kecanduan nanti. Sama orang kan, kamu ngaji. Sampai kapan ngaji? Sampai nemukan titik capek tapi nikmat. Capek tapi nikmat, lazat gitu. Padahal badan capek ya, badan habis kerja bakti, badan habis. Tapi ketika ngaji ada kelazatan tersendiri. Itu tuh sampai begitu tuh, sampai kalau nggak ngaji gusar, kalau nggak ngaji hati gundah. Kayak gimana gitu ya? Kayak nggak ketemu sama doi. Begitu tuh, sampai begitu. Saya kangen nih, kagak ngaji, nggak enak kalau nggak ngaji. Nah, berarti udah menjiwai, ilmu sudah ada rasa sama ilmu tuh, udah agak nempel dikit tuh, walaupun belum ditembak sama ilmu. Masih PDKT, belum ditembak sama ilmu, belum. Kalau udah ditembak sama ilmu, udah tenggelam di lautan ilmu, biar capek gitu, enak begitu tuh ya. Kalau udah ada enak begitu tuh sama ilmu, udah itu tandanya anugerah dari Allah datang, itu tandanya taufik datang. Pertahankan kalau udah datang. Kalau pertolongan Allah sudah ada di diri kita, pertahankan dengan cara memelihara. Dipeliharanya dengan apa? Diupayakan sungguh-sungguh. Gitu tuh ya. Dan kendor, jangan kasih kendor. Itu. Kalau udah begitu tuh penghalang apa aja lewat. Ada teman, ngapa mau kemana bang? Mau ngaji? Entahlah ngaji, nongkrong dulu. Enggak. Gampang nongkrong mah sebentar aja ya, nongkrong aja langsung. nongkrong udah kita mau ngaji gitu. Ada lagi teman yang ngajakin, mau mana bang ngaji? Teman rajin amat, rokok mulu perasaan. Rokok dulu, sini ada yang ngerokok gitu. Oh, enggak, saya mau ngaji gitu. Mohon maaf ya, saya kasih rokoknya aja deh, terbayar ke warung itu ya. Gitu. Gitu, beliin doang, terbayar dengan utang. Gitu deh. Ntar bayar gitu. Nanti anak kasih rokok, nongkrong sendiri tuh. Mau temenin. Saya panggilin kuntilanak nih. Temenin. Gitu ya. Saya mau ngaji gitu tuh. Hujan, enggak apa-apa. Saya bawa jas hujan gitu tuh. Terus kalau udah menemukan kelazatan ngaji, orang meninggal pengen ngaji. Orang yang sudah dikubur tuh pengen ngaji. Ya enak banget ya ngaji. Yang hidup udah nemukan kelazatan itu. Nanti ada kelazatan, kita ngebawa kitab aja lazat, ngebawanya Ngebawanya doang kita kayak gimana gitu. Bukan berarti kayak pengen ngebawa ngelazat. Bawa doang. Ada kenikmatan tersendiri. Wih, bawa kitab. Padahal nggak ngerti. Biarin, saya mau ngebawa. Kayak orang bawa benda atau bawa barang. Kasih sama utusannya presiden. Bawa nih ya. Ini barang berharga. Bagaimana perasaannya?
gitu tuh ya. Sama orang bawa kitab, kalau udah ada rasa sama ilmu, ngebawa kitabnya aja udah ada rasa gimana gitu di hati. Capek-capek nikmat lah, jalannya doang nih capek, tapi ada kenikmatan tersendiri. Bagaimana itu? Nggak bisa diungkapin. Itu ranahnya rahasia Allah itu. Kita sendiri bingung begitu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Capek-capek gitu ya. Sampai begitu tuh. Orang dulu sampai kitabnya kebakaran, mutolaah saking nikmatnya. Lupa kebakaran. Kenapa kebakaran? Kan dulu pakai pelita. Gitu tuh. Nah kalau ngantuk tuh. Ya, gitu tuh. Orang dulu saking lazatnya. Ada saya punya guru ada masih depan. Itu kalau ngafal, lagi ngafalin Alfiyah, ngafalnya di mana? Di tangga. Jadi kalau ngantuk jatuh. Ada nggak orang gitu? Kita ngapalnya di kasur, kalau ngantuk jatuh. Tidur. Tuh kiai-kiai dulu, ada yang ngapalnya di belakang pantat kebo, sambil miara kebo, ngangon kebo dia ngapalin Alfiyah. Ngapalin. Sekarang enak. Dulu mah tuh perjuangan. Ada yang nasinya dicampur pakai pasir, biar apa? Biar nggak madang mulu. Kalau lagi nyantai madang mulu alamat ya. Gitu tuh. Tuh orang-orang dulu. Ada yang pakai balsem. Jadi kalau ngaji dibawa balsem, kalau ngantuk colekin. Gitu tuh orang dulu. Perjuangannya sama ilmu, saking lazatnya sama ilmu. Saking lazatnya. Kita tinggal ngaji doang sebenarnya, orang sekarang ngaji doang tinggal dengerin. Orang dulu sampai begitu. Ya Allah, ya. Sampai begitunya tuh. Mau nyantren bawa ayam, bawa beras, capek nggak? Bawa ayam, bawa beras, beras apa itu nih bawa pakaian, gitu. Orang dulu mau ngirim duit nggak kayak sekarang, transfer jadi. Orang dulu nungguin dulu, nggak ada telepon lagi, kirim surat. Kalau suratnya nggak jatuh, kalau suratnya jatuh bisa setahun harus dikirim-kirimin. Gitu. Orang dulu, orang sekarang enak. Mbak, kirimin duit, tap. Orang dulu minta duit susah, tapi jadi. Kenapa? Karena keseriusan orang dulu sama ilmu. Sekarang tinggal dengerin, tinggal duduk doang, tinggal nikmatin, tinggal udah siap saji, udah instan semua. Itu juga masih aja ini ya. Intinya minta sama Allah ya, minta biar dikasih taufik. Walladhi yang bagi yaqta' bihil muhasil wa lastariba fihi ma nadhkuruhu wa huwa anna al-ilma kama qaddamna fi khutbati kitab yanqasimu ila ilmi muamalatin wa ilmu kasyafatin. Dan yang seyogia, yang patut yaqta' bahwa menempuh bi dengannya alladhi oleh orang yang menghasilkan ilmu. Wa lastariba dan tidak ragu fi padanya. Mana nadhkuruhu, yaitu sesuatu yang aku sebutkan akan apa itu? Wa huwa annal ilma, dan dia sesuatu itu adalah bahwasanya ilmu kama qaddamna fi khutbatil kitab, sebagaimana kita dahulukan di dalam khutbah kitab, yang qasimu ila ilmu muamalah, itu terbagi pada ilmu muamalah dan ilmu mukasyafah. Walaysal muradu bihadzal ilmi illa ilmul muamalah, dan tidak yang dimaksud dengan ilmu ini kecuali ilmu muamalah, seperti yang sudah dijelaskan di awal-awal. Yang dimaksud dengan ilmu itu adalah ilmu muamalah. Wal muamalatu, dan adapun wal muamalatul lati kullifal abdul aqilul balighu biha salasatu aqsamin. Dan adapun muamalah allati yang kullifal abdu, yang ditaklif, yang dibebani, al abdu oleh seorang hamba, al aqilu yang berakal, al balighu yang balik, biha dengannya allati salasatu aqsamin, itu 3 bagian. Apa itu ilmu muamalah yang dituntut seorang hamba yang berakal balik, yang akil yang balik? Ada 3. Pertama,
I'tiqadun tentang i'tiqad, keyakinan. Ilmu tentang keyakinan tentang i'tiqad. Wa fi'lun dan perbuatan, wa tarkun dan yang harus ditinggalkan. Muamalah, ilmu yang harus dilakukan, ilmu suatu perbuatan yang harus ditinggalkan. Contoh, fa iza balagha rajul, maka bila telah balik oleh seorang laki-laki yang berakal bil ihtilami dengan keluar mani. Karena balik itu ada dengan keluar mani, ada dengan haid kalau perempuan. Kalau laki perempuan keluar mani. Kalau haid perempuan doang. Ada dengan umur. Dengan umur berapa umur? 15 tahun. Dhahwatan nahari, andai kata ada orang balik di pagi hari. Masalan umpamanya, jadi mau di pagi, siang atau sore orang balik. Fa awwal wajibin alaihi, maka pertama kali yang wajib atas dia si rajul apa? Ta'allumu kalimatai syahadati, adalah belajar 2 kalimat syahadat. Tuh kan? Wajib belajar tentang tauhid. Sekarang diajarkan nggak tentang tauhid? Boro. Diajarkan nggak di sekolah-sekolah? Kalau kagak ngerti, kalau yang punya anak kecil, kemudian dia tidak ngerti tauhid sampai balik nggak ngerti, dosa itu. Nggak diajarkan tentang 2 kalimat tauhid. Maknanya itu. Ta'allumu kalimat syahadat wa fahmu ma'nahuma, dan memahami 2 makna itu. Memahami, ngaji tauhid intinya, mumpung masih ada guru-gurunya. Wahwa, dan adapun wahwa dan dia kalimat syahadat tuh ya, 2 kalimat syahadat. Qaulu la ilaha illallah, itu adalah ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh, memahami maknanya tuh ya, belajar ilmu tauhid wajib. Belajar ilmu tauhid itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kita nggak ada ngaji cari ngaji tauhid, ngaji tentang sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatu sampai mutakalliman. Satu persatu dibahas. Sifat 20 intinya Habib Utsman kalau di Betawi. Wajib tuh ya ngaji sifat 20. Ngaji 2 kalimat syahadat. Ntar kitabnya udah datang. Kalau kitab yang malam itu khatam, kita baca kitab tauhid. Kasih yang wajib-wajib dulu, ngaji biasa. Yang mukhtasar. Walaysa yajibu alaihi, dan tidak wajib atas dia ayu hasila kashfa dzalika li nafsihi bin nadhari wal bahsi wa tahriril adillah. Dan tidak wajib atasnya seorang rajul yang baligh ini bahwa menghasilkan akan kashfa dzalika li nafsihi, membuka atau menjelaskan atau memahami akan itu ilmu tauhid untuk dirinya bin nadhari, dengan memikir, wal bahthi dan membahas, wa tahrir adil dan menjelaskan dalil-dalil. Enggak perlu, enggak penting kata Imam Ghazali. Bal yakfihi, tapi cukup akan dia ayusaddika bihi, dia percaya. Ya, ayusaddika bih, dia percaya. Wa ya'taqidahu, dan dia meyakini akan Allah gitu, akan sifat-sifat yang wajib bagi Allah, akan sifat yang wajib bagi Rasul, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Rasul, sifat yang jaiz bagi Allah, sifat yang jaiz bagi, tahu tuh. Minimal kitab Tijanud Darari ataupun kitab Al-Aqaidud Diniyah ataupun kitab Al-Jawahirul Kalamiyah ataupun kitab-kitab tauhid yang dasar, minimal itu paham. Yakin, jazman, dengan yakin, dengan pasti, min ghairi ikhtilaji raibit, tanpa ada gerakan keraguan, watira binafsin, dan kegoncangan jiwa. Yang penting udah yakin sama Allah, enggak ragu, cukup. Kita ngaji timbul keyakinan, udah cukup. Ngaji tauhid, yakin sama Allah, yakin sama sifat ini. Andai kata dia nggak mampu menganut dalil, cukup. Imam Ghazali ngasih begitu. Wadzalika, dan itu qad yahsulu bi mujarradi taqlid ayusaddika, dan ya'taqida, terkadang hasil ya dzalik bi mujarradi taqlid wa sima'i min ghairi bahtin wala buranin, dengan semata-mata taklid sama
Taklid itu ngikut akidahnya sama imam-imam dan mendengarkan dari tanpa membahas dan tanpa perlu dalil, tanpa mendatangkan dalil, cukup. Yang penting udah ada yakin di hati. Idiktafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ajlafil arab bil tasdiq wal iqrar min ghairi ta'allumin. Karena menganggap cukup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada orang-orang Arab Baduy, ajlafil Arab yang masih wataknya masih keras. Wataknya masih watak orang Baduy, menganggap cukup bitasdik dengan percaya wal iqrar dan mengakui. Yang penting dia tasdik, percaya sama Allah, percaya sama Rasulullah, percaya sama para nabi, percaya sama sifat-sifat, percaya sama malaikat. Min ghairi ta'allumi dalil, tanpa mempelajari dalil. Enggak perlu dalil. Tauhid dasar tuh ya. Cukup kata. Fa idza fa'ala dzalik faqad adda wajibal waqt. Kalau dia sudah melakukan yang demikian, mengaji tauhid sampai yakin, pelan-pelan sampai ada keyakinan tentang sifat Allah, apalagi sampai bisa ngamalin. Dia ngaji tentang wujud, terangkan tentang wujud, terangkan tentang sifat-sifat yang wajib bagi kita, yang harus dilakukan ketika kita ngaji tentang wujud. Kita ngaji kidam, bahas makna kidam, setelah dibahas makna, bahas mustahilnya, setelah dibahas sikap kita tentang sifat kidam apa, ngaji diamalin. Satu persatu tuh ngaji tauhid, ngaji sifat tuh, bukan wujud kita bakal mau udah, bukan. Satu yakin wujud itu sampai enggak ada keraguan, sampai dia bisa mengamalkan dengan sikap-sikap dia terhadap sifat wajib, maka faqad adda wajibal waqt, dia sudah melaksanakan kewajiban waktu, gugur kewajiban. Kalau dia enggak ngerti, tanya, Neng atau Tong, sifat 20 ngerti enggak? Apa tuh sifat 20? Sekarang kan begitu. Sifat yang wajib bagi Allah. Aduh, ini enggak hafal. Hah? Hafal aja kagak. Bagaimana tentang keyakinan? Siapa yang dosa? Siapa yang teledor? Gitu. Giring anak biar ngerti tentang agama. Wa kana al-ilmu alladhi huwa fardun alaihi fil waqti ta'allumal kalimataini wa fahmahuma. Adalah ilmu yang menjadi fardu atas dia di dalam waktu, itu adalah belajar dua kalimat syahadat dan memahami. Walaysa yalzamuhu amrun wara'a hadzal waqt, dan selebihnya itu enggak wajib lagi dan tidak ada wajib akan dia oleh perkara wara'a hadzal waqt, di belakang ini di dalam waktu. Kalau dia udah belajar, udah paham, maka enggak wajib lagi. Dalilnya dengan dalil annahu, bahwasanya keadaan annahu law mata aqiba dzalik, andai kata dia mati setelah ngaji itu, mata muti'an lillah azza wa jalla ghaira asin, maka dia mati dalam keadaan taat. Taat tuh mati yang beruntung itu ketika orang meninggal dalam keadaan taat. Mudah-mudahan semua ya meninggalnya dalam keadaan taat, dan sebaik-baiknya taat. Itu sebaik-baiknya taat. Sholat, habis ngaji gitu tuh ya, meninggal gitu tuh. Kata Imam Ghazali, andai kata dia meninggal setelah ngaji, andai kata dia meninggal setelah mempelajari dua kalimat syahadat, maka mata muti'an lillah, maka dia mati dalam keadaan mentaati Allah azza wa jalla ghaira asin, enggak maksiat. Begitu harapan orang dulu tuh, harapan orang-orang soleh meninggal dalam keadaan taat. Ada yang habis baca Quran, ada yang habis sholat, ada yang habis umroh, ada yang habis puasa, ada yang habis haji, ada yang habis sedekah, ada yang habis wudu, meninggal. Gitu tuh ya, meninggal. Maka mata muti'an ghaira asin dan maksiat. Beruntung tuh orang kayak gitu tuh ya, yang meninggal dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai meninggal dalam keadaan maksiat, waliyadzubillah. Meninggal lagi berzina, meninggal lagi mabok-mabokan, meninggal lagi nongkrong, meninggal lagi nonton orges, meninggal lagi maksiat. Jangan sampai dah. Gitu ya. Caranya ngikatnya dengan ngaji udah. Gitu tuh. Dengan ngaji. Insyaallah orang yang demen ngaji, orang yang demen sama warisan Nabi Muhammad,
Orang yang demen sama Rasulullah, orang yang demen sama ngaji itu demen sama Rasul, demen memperhatikan sama warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang memelihara warisan Nabi, maka dia akan dipelihara oleh Allah dan Rasul. Begitu ya. Orang yang memelihara warisan budaya aja dipelihara, benar nggak? Di Indonesia punya warisan batik, punya warisan ini, dipelihara di museumin, dipelihara di negara. Bagaimana orang yang memelihara akan ilmu? Bagaimana orang yang memelihara akan ngaji? Bagaimana orang yang memelihara dengan peninggalan-peninggalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, peninggalan-peninggalan para ulama? Dia akan dipelihara juga. Kayak kita nih, ini kitab nih, peninggalan Imam Ghazali karya. Ketika kita baca, ketika kita pelihara, beliau seneng nggak? Seneng. Begitu itu. Beliau seneng. Rasulullah aja seneng. Rasulullah seneng sama kita. Yang disenangi nama Rasulullah saya seneng. Yang disukai nama Rasulullah dan sama ulama-ulama salaf saya suka. Bukan melihat saya ahli, enggak, saya bukan. Bukan melihat saya, enggak, saya enggak bisa. Enggak bisa apa-apa. Makanya ini kita disenengin sama Rasul, disenengin sama ulama, disenengin sama orang saleh, maka saya minimal ikut dalam senangnya doang. Wahibbus salihina walastu minhum. Aku senang, aku suka, aku cinta sama orang-orang saleh walaupun aku bukan orang saleh. Begitu tuh. Kata Imam Syafi'i begitu. Senang. Kenapa ente baca Ihya? Belagu amat. Saya bukan belagu. Ini kita disenengin sama Rasul, ini kita disenengin sama ulama, ini kita disenengin sama orang saleh. Maka saya pengen biar kebagian itu, gitu ya. Bukan karena gaya dan enggak, saya enggak bisa apa-apa. Wa inna ma yajibu ghairu dzalika bi'awarid ta'ridu. Hanya saja wajib selain itu dengan awarid. Kalau ada hal-hal baru yang datang. Walaysa dzalika daruriyan fi haqqi kulli syakhsin, dan itu tidak wajib, tidak mesti. Tidak harus pada hak setiap orang. Bal yatasawwaru anha, tapi tergambar terlepas daripada itu awarid. Watil kal awarid, dan adapun itu awarid, hal-hal yang baru yang datang, imma antakuna fil fi'li, ada kalanya terjadi atau ada iyat awarid di dalam perbuatan, wa imma fit tarki, dan ada kalanya dalam meninggalkan, wa imma fil i'tiqad, dan ada kalanya dalam i'tiqad. Amal fi'lu wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah lil 'abdi dzil ghururi wal fardi fil umuri wa habaqatil huduri wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa li anbiya khitama wa ala alil kirami wa sahbikan nujumi fi qudwatil marami lil ulmi wal ajami ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa ghafir liwalidina rabbi wa mauludina wal
محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحرب وآله وصحبه عداد السحب والحمد لله